Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk PJJ hari ini 15 Oktober 2020 kita akan belajar tentang materi statistik. Ini materi baru. Nah, sebelum masuk materi baru, jangan lupa untuk mengerjakan pretest yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa mengisi absen. Setelah itu baru kita bahas tentang materi ini. Nah, jadi apa itu statistik? Statistika menurut Profesor Dr. Sujana adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan kesimpulan berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan. Nah, untuk materi statistika, bentuk awalnya itu udah pernah kalian pelajari di kelas 9 ya. Ada min, modus, median. Nah, tapi itu masih menggunakan data tunggal. Untuk materi ini di kelas 12 kita akan masuk ke data berkelompok. Jadi kan biasanya nilai dalam suatu kelas misalnya 10 orang itu kan materi waktu kelas 9 ya, datanya cuma ada 10 atau ada 15. Nah, ini bisa sampai 40 atau 50 gitu. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian tahu, 3.2 itu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan yang pertama adalah siswa dapat mendeskripsikan pengertian statistik dan metode statistik. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian data dan ruang sampel. Dan yang terakhir, siswa dapat mendeskripsikan macam-macam pengumpulan data dan penyajian data. Atau nama lainnya tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah kelompok dari statistika ya, yang tengah-tengah nih di statistika. Jadi dalam statistika itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada statistik, yaitu ukuran-ukuran yang dapat mewakili suatu kumpulan datum. Nah, datum itu nama lainnya data utama gitu. Lalu yang kedua ada datum, suatu keterangan tunggal yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, simbol, atau bahasa. Lalu yang ketiga ada data, himpunan dari datum yang belum memiliki arti penuh serta masih memerlukan pengolahan. Lalu yang keempat ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan bagian dari suatu kelompok data. Nah, sebelum kita masuk ke ruang sampel, biasanya kita akan mengetahui dulu nih populasi gitu. Jadi kalau populasi itu seluruhnya, misalnya kita mau mengambil data kelas 12 IBB, nah berarti populasinya semua murid kelas 12 IBB. Baru nanti ruang sampelnya apa, misalnya yang menyukai badminton gitu, menyukai baseball dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada statistik deskriptif. Nah, ini nih harus diperhatikan. Jadi kalau statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data gitu. Dia berhubungan sama angka-angka nih kalau statistik deskriptif. Lalu yang terakhir ada statistik inference, yaitu metode yang berkenaan dengan analisa sebagian gitu. Nah, kalau statistik ini statistik inference ini dia lebih ke bahasanya seperti itu. Nah, ini kita ilustrasikan, misalnya ini ada kumpulan kambing ya. Kambingnya masih muda-muda. Kambingnya masih muda, lalu ada sate kambing. Nah, maksudnya apa nih kok tiba-tiba ada sate kambing, Bu? Oke. Selanjutnya, nah ini baru kita ilustrasikan. Jadi, kalau deskriptif tadi adalah berupa angka, sedangkan kalau inference berupa bahasa. Lalu hubungannya apa dengan kambing? Oke, hubungannya seperti ini. Nah, hubungan dalam deskriptif, misalnya tusuk KN. Tusuk KN itu menyatakan banyaknya tusuk berapa. Karena kita belum tahu berapa banyak tusuk, jadi di sini ada tusuk ke N. Ada tusuk ke 1 sampai tusuk ke 5, pokoknya berhubungan sama angka itu pasti masuknya ke statistik deskriptif. Nah, lalu ada kenyal, pedas, berarti dia masuknya ke
statistic inference gitu. Jangan lapar dulu ya ngeliat sate. Selanjutnya ada pengumpulan data. Yang harus diperhatikan juga dalam statistik. Yang pertama ada penelusuran literatur, berhubungan sama bahasa ya. Hasil penelitian orang lain diolah kembali peneliti berikutnya. Jadi kalau misalnya kamu nanti mau skripsi nih, kamu mau meneliti masalah yang udah pernah diteliti sama orang lain, boleh, tapi dengan syarat ada yang kamu tambahin. Mungkin nanti ada variabel yang kamu tambahin, ada penelitian yang kamu kerjakan itu. Jadi penelitian orang lain diolah kembali, itu namanya penelusuran literatur. Lalu yang kedua ada angket, daftar sejumlah pertanyaan tertulis dan diisi oleh responden. Ini udah tahu ya, angket tinggal mengisi. Dan dia tidak ada hubungannya dengan angka-angka, pasti hanya mengisi iya, tidak setuju, atau tingkat setuju, tingkat dari setuju sampai tidak setuju menggunakan angka. Tapi tidak pakai hitung-hitungan ya. Lalu yang ketiga ada wawancara, daftar sejumlah pertanyaan yang harus ditanyakan kepada responden melalui lisan. Itu nanti kalau kalian mau ngelamar kerja, biasanya diwawancara atau nama lainnya interview gitu. Lalu yang keempat ada pengamatan. Proses pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti atau mengamati objek. Ini bisa untuk penelitian kuantitatif ya. Kuantitatif bisa, kualitatif bisa. Apa sih Bu bedanya? Oke, nanti kalian kalau udah masuk ke universitas jadi mahasiswa pasti ntar kalian belajar tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi tunggal atau biasa disebut dengan tabel frekuensi. Gitu. Nah, jadi di sebuah pabrik yang memproduksi sepatu ingin meneliti banyaknya sepatu yang cacat yang diproduksi setiap hari. Untuk itu diambil sampel 40 hari secara acak. Nah, ini datanya. Kita harus jadikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, dari soal sebelumnya kita menjadikan tabel seperti ini. Nah, yang pertama nih, banyaknya sepatu yang cacat yang jenis 0 itu ada berapa banyak? Jadi kita cek dulu nih. 0 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti untuk jenis yang 0 ini dia ada 1. Yang 1 juga ada berapa? Kamu hitung berapa nih? Satunya ada berapa banyak? Di sini kan ada 12, ini datanya 12. Yang kedua ada 8, yang ketiga ada 4, dan seterusnya sampai jumlahnya menjadi 40. Nah, bedanya ini dengan yang ini apa? Kalau yang merah ini dia menggunakan terus, tapi kalau ini dia tidak menggunakan terus untuk menjelaskan banyaknya frekuensi. Tapi dia ada simbol baru nih, disebut dengan XI dan FI gitu. X itu menyatakan produknya atau yang kita hitung, dan frekuensi itu menyatakan banyaknya, ada berapa gitu. Nah, yang bawah sama seperti ini, cuma bedanya ini bentuknya vertikal, ini bentuknya horizontal. Bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya silahkan kerjakan soal ini gitu. Jangan sampai tidak mengerjakan, semua mengerjakan. Jika ada yang dipertanyakan silahkan bertanya. Jangan takut berpikir galak dikit gitu. Oke, jangan kemana-mana, masih PSBB. Walaupun PSBB transisi juga jangan nongkrong, jangan pergi-pergi yang nggak penting. Kalaupun ingin keluar, ikuti protokol kesehatan dengan baik, pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, jaga kesehatan semua, banyak yang minum susu, banyak yang minum vitamin. Sama bertemu lagi di PJJ setelah ini atau berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.